Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ali ma'a sahbihi wa tabi'in ila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi, segenap jamaah pengajian ilmu malam Senin pada maghrib Masjid Jami' Al-Amin Kampung Cuduk yang seluruhnya saya hormati rahimahullah wa hadakumullah wa hafizahumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan, paling diagungkan oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga pada hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul umat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian kita pada malam ini memasuki malam tanggal 2 di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2023. Kita awali dengan pembacaan kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam barzakh, di alam metafisika, alam gaib. Juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari baca sholawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat oleh Allah selalu dikabulkan, doa-doa kita selalu diperkenankan, urusan-urusan kita baik urusan dunia terlebih urusan akhirat, urusan ibadah, semoga Allah memberikan kelancaran, memberikan kemudahan, memberikan pertolongan. Anak-anak kita yang sedang dalam menuntut ilmu di pondok pesantren, baik pesantren salafiyah maupun pesantren modern, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, selalu disehatkan dari batin dalam keberkahan, dimudahkan dalam ilmunya dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, dan jadikan orang-orang yang soleh yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Yang sedang sakit semoga Allah menyembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya
عطفة يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم وبآيات القرآن الله فتعد بنا أخا الوهني نعلم البتحام وتعرفنا الله وصفا والبيت يعلمنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم ربي مولانا ببركاتهم الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم الله ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم. Langsung saja materi pengajian rutin yang akan Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam ini mengenai ab'awus sholat, mengenai sunnah ab'ab di dalam sholat, baik di dalam sholat sunnah dan ataupun di dalam sholat fardu 5 waktu. Seyogyanya setiap orang yang mengerjakan sholat, seyogyanya semestinya, sepatutnya, seharusnya mereka mengetahui sunnah ab'ad di dalam sholat. Coba saya tes dulu nih. Testing, dites. Unting, Masya Allah. Nggak boleh tes unting, nggak boleh. Baik, coba saya tes dulu nih. Santri. Ayo buat berapa? Fit mahal Islami al-Amin si Barusa al-Bakasi. Ana as'alukum jami'an. As-su'al hakaja. Kam apa sholat? Ada berapa sunnah abad? Nah, jangan sampai gak tahu. Apalagi kalau kita sudah ngimamin, kita jadi imam, sudah berani ngimamin, itu harus tahu rukun sholat, sunnah sholat, sunnah abad, sunnah hayat. Harus tahu pembatalan sholat, perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam sholat. Itu harus tahu kalau kita sudah ngimamin. Baik, kita baca keterangannya. Ab'adus sholati utawi piro-piro sunnah ab'ad iku sab'atun pitu
Jadi sunnah ab'ad di dalam sholat itu jumlahnya ada 7. Sipen. Ya, sipen itu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Tidak ada malu. Lepas selain umur Allah Subhanahu wa taala harus diberdas dengan demikian juga diberdas. Salawat dan salam untuk awal Muhammad Rasulullah ulah nanti jadi sahasi. Jadi sunnah ab'ad di dalam salat ada tuh. Nah ini kita harus tahu yang 7 tersebut apa saja. Baik. At-tasyahhudul awwal. Yang pertama yaitu tasyahud awal atau tahiyat awal. Nah, tahiyat awal atau tasyahud awal di dalam sholat itu kedudukan hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan fardu, bukan rukun. Kedudukan hukumnya sunnah. Sunnahnya bukan sunnah hayat, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini kalau ditinggalkan oleh kita di dalam sholat alias tidak dikerjakan, terlepas dari apakah meninggalkannya disengaja ataupun karena lupa, maka orang yang sholat disunnahkan sujud sahwi. Di mana sujud sahwi ini dilakukannya sebelum kita mengucapkan salam di dalam sholat. Kita sujud lagi 2 kali. Sujud pertama, di dalam sujud pertama kita baca Subhana Allah yanamu wa la yasbuh 3 kali. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Biasa membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjumni wahdini wa'afini wa'anni. Kemudian kita sujud lagi yang kedua. Dan di dalam sujud kita membaca lagi Subhana man la yasbuh wa la yanamu 3 kali. Baru kita tahiyat akhir, langsung salam. Itulah yang disebut sujud sahwi. Jadi kalau orang yang sholat lupa atau sengaja meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad yang 7, maka ia harus sujud sahwi. Nah, kita harus paham, jangan sampai sholat dikerjakan tiap waktu, tiap hari, tapi ilmunya kita nggak paham. Yuk kita dasari ibadah kita dengan ilmu. Karena kalau ibadah tidak didasari ilmu, ibadahnya mardud, lapuk balu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu mardudatun la tuqbalu Artinya setiap orang yang beribadah apabila tidak didasari ilmunya, tidak tahu ilmunya, maka ibadah itu mardudatun, ditolak, latung baru, nggak diterima oleh Allah. Nauzubillah min. Nanti yang rugi kita di akhirat nanti, nyesal nanti. Jadi yang pertama sunnah ab'ad adalah tasawuf tahiyat awal. Tahiyat awal di dalam sholat fardu 5 waktu adanya hanya di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat asar, di sholat zuhur. Itu adanya tasawuf awal, adanya tahiyat awal di dalam sholat 5 waktu. Sementara di dalam sholat subuh nggak usah tahiyat awal. Emang sholat subuh berapa rakaat sih? Mau pakai tahiyat awal segala? Ini berapa rakaat? Nah,
ketika kita sedang melakukan sholat maghrib enggak tahiyat awal, sedang melakukan sholat isya enggak tahiyat awal karena lupa, demikian pula sedang melakukan sholat zuhur lupa tidak tahiyat awal, begitu pula ketika melakukan sholat asar lupa tidak tahiyat awal, enggak usah bingung, ganti dengan sujud sahwi. Ini mah bingung, gua lupa nih baca tahiyat awal nih. Nengok ke belakang nanya, gimana nih? Kabur. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Bacaan tahiyat awal itu sampai sholawat kepada Nabi saja, tanpa sholawat kepada keluarga Nabi. Makruh. Karena bukan tempatnya. Jadi bacaan akhir tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah berdiri, jangan pakai wa ala ali. Nanti wa ala ali adanya dia tahiyat akhir, harus paham. Oh selama ini saya kalau tahiyat awal sampai wa ala ali Sayyidina, berarti kamu belum tahu ilmunya. Makanya kamu harus ngaji. Kalau ngaji insya Allah jadi nambah ilmu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaan tahiyat ada yang singkat. Ini yang singkat nih. Saya kasih tahu ilmunya nih. Ini bisa dibaca, dipraktekkan waktu tarawih. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum. Udah jadi. Itu bacaan tahiyat paling tapi itu sudah kena pardu-pardunya, yang pokok-pokoknya sudah kena, itu udah sah sholatnya. Nah yang biasa kita baca at-tahiyatul. Awas, pada kalimat at-tahiyatul ada dua tasdid, itu tasdidnya gak boleh dihilangkan. Pertama tasdid berada pada huruf ta, at. Yang kedua tasdid berada pada huruf iya, hi. At-tahi, yaknya panjang. At-tahiyatul, at-tahiyatul, itu bacaan yang benar. Bacaan yang salah, at-tahiyatul, itu salah. Atau begini, at-tahiyatul, itu salah. Enggak jadi tahiyat awal, bacaan tahiyatnya. Tasdid yang ada dalam bacaan tahiyat itu satu pun gak boleh dihilangkan. Karena kalau dihilangkan mengakibatkan bacaan tahiyatnya tidak sah. Terutama tahiyat akhir yang hukumnya rukun sholat, yang hukumnya wajib. Nah kalau tahiyat akhirnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti sama dengan belum sholat. Kalau sama dengan belum sholat, berarti dia dosa. Kita pikir kita sholat, padahal belum sholat, karena sholatnya nggak benar. Ketahuan sholat kita nggak benar oleh ilmu ketahuannya, bukan oleh Pak RT, bukan oleh Pak RW, bukan oleh ilmu ketahuannya. Mana sholatnya yang benar, mana sholatnya yang kagak benar, ketahuannya sama orang berilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Bukan wahai ya. Nah yang kita baca biasa at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Itu bacaan yang sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena pardu-pardunya dan sunnah-sunnahnya dibaca semua. Tapi yang singkat itu bacaan yang pardu tanpa diikuti yang sunnah. Tapi itu sah. Yang singkat at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum. Itu udah jadi. Udah jadi itu. Nah ini bisa diterapkan, dipraktekkan ketika tarawih. Kok imam tahiyatnya cepat amat, baca yang singkat, tapi itu udah jadi, udah boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasahud awal atau tahiyat awal itu status hukumnya
kedudukan hukumnya di dalam sholat itu sunnah abad, kecuali tasawuf akhir, kecuali tahiyat akhir. Itu kedudukan hukumnya di dalam sholat wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sholatnya nggak sah. Tapi kalau kita meninggalkan tahiyat awal, tetap sholatnya sah, cuma harus diganti sujud sah. Berarti antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir beda nggak? Beda, beda kuda. Pertama beda apanya? Pertama beda kedudukan hukum. Kalau tahiyat awal kedudukan hukumnya sunnah ab. Kalau tahiyat akhir wajib karena rukun sholat. Kedua beda apanya? Beda. Beda apanya? Bacaan. Yang kedua, kalau tahiyat awal cukup sampai membaca sholawat kepada Nabi Muhammad tanpa membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau tahiyat akhir harus membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Bahkan kita sampai bacaan fil alamina innaka hamidum. Bahkan boleh tambah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil depan. Bagi dua satu. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dan la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau boleh tambah dengan doa Allahumma qfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas nggak nih? Jelas. Abang udah jelas nggak? Ini kuadrat di koro ya. Nah itu yang pertama, yang termasuk sunnah abad yaitu tasahud tahiyat awal. Kalau lupa atau meninggalkan karena lupa atau disengaja, maka diganti, kita disunahkan sujud sah. Wa qu'uduhu, sunnah abad yang kedua adalah duduk pada waktu tahiyat awal. Kecuali bagi orang yang melakukan sholatnya tidak bisa duduk. Misalnya sakit parah, jangankan untuk sholat dengan berdiri, dengan duduk pun tidak bisa. Ia harus melakukan sholat dengan berbaring ke kanan atau telentang. Telentang apa terlentang ya? Terlentang. Emang beda telentang sama terlentang? Beda. Kalau telentang apa? Tang ditelan. Tang ditelen berarti. Tang artinya bertakur telen. Terlentang bukan terlentang. Nah, makanya kata Nabi, dulu ada sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, saya sedang sakit, bagaimanakah caranya saya melakukan sholat? Kata Rasulullah, sholli qa'iman. Kalau kau mampu, walaupun kau dalam keadaan sakit, tapi kalau kau masih bisa mampu melakukan sholat dengan berdiri, lakukan sholat dengan berdiri. Karena melakukan sholat dengan posisi berdiri itu jauh lebih afdal daripada melakukan sholat dengan posisi duduk. Ya Rasulullah, kalau saya nggak mampu berdiri, fasholli qa'idan, lakukan sholat dengan duduk. Nah, cara melakukan sholat dengan duduk boleh tiga macam. Pertama, boleh duduk iftiros, duduk seperti tahiyat awal. Yang kedua, boleh duduk tawarruk, duduk seperti tahiyat A. Yang ketiga, boleh duduk tarobuh. Jadi duduk ada tiga, ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk, ada duduk tarobuh. Duduk iftiros kita udah tahu, duduk tawarruk kita udah tahu. Duduk iftiros seperti duduk tahiyat awal, duduk tawarruk seperti duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tarobuh apa itu? Sila. Duduk tarobuh itu apa? Sila. Duduk tarobuh itu tarobuh artinya duduk sil. Nah ini, kalian sedang duduk tarobuh itu, duduk sil. Sila bahasa Arabnya jurusuk tarobuh. Nah,
Nah, yang paling afdol kalau kita melakukan sholatnya dengan duduk, yang paling afdol duduknya duduk tarobu, yang paling afdol duduknya duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Kecuali kalau kita nggak mampu dengan duduk iftiros, baru kita mengambil pilihan yang kedua, duduk tawaruk, duduk tahiyat awal. Nah, kalau umpama dengan duduk tahiyat akhir pun masih nggak mampu karena pantatnya bisulan, sakit. Nah, dengan duduk tarobu, dengan duduk sil, oh sama aja, tetap sakit karena bisunya di pantat. Maka kita dibolehkan sholat dengan berbaring ke kanan, sirahnya di kaler, sukuna di kidul, tapi muka menghadap kiblat. Kalau umpama dengan berbaring ke kanan nggak bisa karena ketiaknya keleknya belah katu ayah bisulan, jadi ketiak buncang, berbaring ke kiri. Berarti sila dikit, kaki di kanan, boleh. Tapi kalau kita berbaring ke kiri, padahal bisa berbaring ke kanan, nggak boleh. Ini mah kalau nggak bisa berbaring ke kanan, baru berbaring ke kiri. Kalau umpama dengan cara berbaring pun tidak mampu, lakukan sholat kata Nabi, muttaji'an, lakukan sholat dengan terlentang, kepala di timur, kaki di barat, menghadap kiblat, tapi di bawah kepala dikasih bantal biar kepalanya menghadap kiblat, bantalnya agak tinggi biar muka menghadap kiblat. Ya Rasulullah, kalau saya melakukan sholat dengan terlentang masih nggak mampu, bagaimana? Lakukan sholat di dalam hatimu selama kamu masih eling kepada Allah, selama akalmu masih sehat. Kewajiban sholat belum gugur, walaupun kamu sakit parah, tetap wajib sholat. Kewajiban sholat belum gugur, jelas. Lakukan sepanjang akal kita masih sehat. Kecuali kalau sudah gila, silahkan berhenti sholat. Berarti orang yang nggak mau sholat orang kurang kencang siap. Ngambek datang ke air, tampil putung wajah. Nah, sepanjang akal kita masih sehat, kewajiban sholat belum tetap wajib. Makanya sholat qabla an tusallu, sholatlah kamu sebelum kamu sholatkan. Sholatlah kamu sebelum kamu Sepanjang kita masih eling, masih ingat, masih bisa mengenal orang, tetap wajib sholat. Kecuali udah pun. Makanya gampang kalau pengen berhenti sholat. Pertama minta jadi orang gila, yang kedua minta ayo mendingan pikun nggak sholat, mendingan gila nggak sholat, mendingan sholat tapi kita sehat, nggak pikun, nggak gila. Ayo pilih mana? Itu pilihan orang cerdas. Orang mah mendingan pikun ya. Masya Allah, bumbung sholat kita pikun geblek kecil banget. Nah, itu yang kedua. Sunnah apa? Yang kedua adalah duduk pada waktu melakukan tasahud awal. Bagi orang yang sholatnya bisa duduk. Tapi bagi orang berbaring bisa duduk enggak? Enggak. Maka dibolehkan dia melakukan tahiyat awalnya sambil berbaring. Itu. Kalau umpama ada orang bisa melakukan sholat, melakukan tahiyat awal dengan duduk, tapi dia malah berbaring, enggak jadi sholatnya. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah abad yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kemudian kita percepat. Wassalatu ala ali fi tasawwudil akhir. Yang keberapa nih? 4. 1, 2, 3. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada waktu tahiyat akhir. Tuh, membaca sholawat kepada keluarga Nabi adanya di tahiyat akhir, bukan di tahiyat awal. Makanya di tahiyat awal cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah berdiri, jangan dilanjut ke Ali. Itu salah, nggak paham. Itu salah begitu. Ya makanya ngaji supaya tahu. Baik, sekarang yang ke 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima,
Yang kelima, sunnah apa itu? Membaca doa kunut di dalam sholat subuh, setelah ruku, setelah i'tidal, sebelum melakukan sujud yang pertama di dalam rakaat yang kedua. Doa kunut itu statusnya sunnah ab'ad. Kalau kita lupa nggak baca doa kunut, maka sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi. Wa qiyamuhu, yang keenam, yang termasuk sunnah ab'ad adalah berdiri pada waktu membaca doa kunut. Kecuali bagi orang yang sholatnya nggak bisa berdiri, hanya bisa melakukan sholat dengan cara duduk taroku, dengan cara duduk sila, atau dengan cara duduk iftirosh, maka lakukan doa kunut pada waktu duduk. Ini mah ada ujur, ada halangan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Makanya kata Allah, "I'malu ala makanatikum," beribadahlah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Baik, yang keberapa tuh? Nah sekarang yang ketujuh, yang terakhir. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Yang ketujuh, sunnah apa itu? Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, kepada keluarga Kanjeng Nabi, dan kepada para sahabat Kanjeng Nabi pada waktu selesai membaca doa kunut. Makanya doa kunut ditutup dengan sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat, yaitu dengan ucapan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Udah cukup begitu. Kalau ada yang pakai an-nabi umi itu nambahin. Aslinya nggak begitu. Boleh nggak? Boleh silakan. Tapi itu aslinya nggak begitu. Kalau ada yang pakai kalimat wa barokah wa salam, itu wa barokah tambahan. Aslinya nggak begitu. Boleh nggak? Boleh silahkan, nggak bid'ah ini. Boleh. Yang bid'ah mah nambahan sholat subuh jadi 3 rakaat, ada bid'ah sesat itu mah. Waktu jadi 3 rakaat. Baik. Jadi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, dan kepada para sahabatnya selesai membaca doa kunut itu hukumnya sunnah ab'ad. Jadi kalau ada orang baca sholawat setelah selesai baca doa kunut, enggak membaca sholawat kepada sahabat, enggak jadi doa kunutnya. Misalnya begini, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu enggak jadi. Kenapa? Karena sahabatnya ketinggal, wa sahbihi sahabatnya. Makanya kata Nabi, "Iyyakum wa shalawatil bator." Hati-hati kamu dengan membaca sholawat bator. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mahia, apa yang engkau maksud sholawat bator? Engkau berselawat kepada Rasulullah, tapi engkau lupa tidak berselawat kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Makanya kita kalau berselawat lengkap, Nabi, keluarganya, sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alaihi berarti kepada Nabi, wa ala alihi berarti keluarga Nabi, wa sahbihi berarti sahabat Nabi. Lengkap itu, bagus, mantap. Takbir. Semangat tadi ya. Kunut dah. Di situ tuh ada yang bertakbir nih, Pak. Takbir di bawah. Nah, kalau bacaan sholawat pertamanya menggunakan fi'il madhi sholat, maka ujungnya wasallama, jangan wasalim, salah. Kenapa salah? Karena antara maktub dengan maktub alaih tidak akur, tidak relevan, tidak sesuai. Kalau pertamanya fi'il madhi, maka ujungnya harus fi'il madhi, yaitu wasallam, jangan wasalim. Berarti lafaz wasallama diatofkan kepada lafaz sholat. Bagi lafaz sholat, kedudukan kalimatnya jadi maktub alaih. Antara maktub dengan maktub alaih harus relevan, harus muafaqah, harus sama. Gitu. Kalau maktubnya fi'il madhi, maka maktub alaihnya juga fi'il madhi. Kecuali kalau baca sholat pertamanya Allahumma sholli, nah sholli itu fi'il amar, maka ujungnya juga harus pakai fi'il amar, wasallim. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, jangan wasallam. Kenapa? Karena pertamanya sholli fi'il amar, maka ujungnya juga harus fi'il amar. Kalau pertamanya fi'il madhi, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, jangan wasallim. Paham? Nah itu yang dibahas dalam ilmu begitu. Insya Allah dengan ngaji ilmu kita bertambah. Tadinya nggak tahu jadi tahu. Simpuring mah
ngaruhnyakeun ka jelema rajin salat tapi tara rek ngaji. Khawatir di kiamat salatna ditolak ku Allah. Khawatir begitu ditolak pasti handakan di kiamat, nyesel. Nyesel pasti. Sebab lamun salat kurang ditolak ku Allah, berarti amal ibadah musajena, amal kebaikan yang lainnya, amal soleh yang lainnya, sebanyak apapun yang telah kita perbuat selama kita hidup dalam dunia akan menjadi sia-sia, tidak akan diperiksa dan tidak akan diberikan pahalanya, kata Nabi. Awal ma yudzaru bihi min amal as-salat. Amalan yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya diterima, barulah amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya yang telah dilakukannya selama hidupnya dalam dunia akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Wa ilam yunjur. Dan apabila salatnya ditolak, wa ilam tuqbal minhu lam yunjur bi sa'in min amalih, kata Nabi. Apabila salat 5 waktu yang telah kita kerjakan ditolak oleh Allah di hari kiamat, maka lam yunjur bi sa'in min amalih. Amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, sebanyak apapun yang kita lakukan itu tidak akan diperiksa dan tidak akan diberikan pahalanya masing-masing. Artinya menjadi sia-sia. Berarti sholat penting tak? Berarti ilmu tentang sholat penting tak? Ulah tiba naik sholat umum tapi tidak ilmu nah. Nauzubillah min. Mungkin anu itu di kiamat neangan ulama, neangan kiai, minta tulung, minta syafaat. Cek kiai itu siapa lagi ngaji, aing goting, goting tengah sia, keharayan dengan sia. Coke, sebab di kiamat ada bakal syafaat di golongan. Pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga Al-Quran, itu ada hadisnya. Salah satu yasma'u yaumil qiyamah, salah satu yasma'u yaumil qiyamah, al-anbiya, summa ulama, summa Al-Quran. Di hari kiamat ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat. Pertama para nabi, yang kedua yaitu para ulama, yang ketiga Al-Quran. Laporan di ulama, wau getaran, ada getaran minta turun di kiamat. Mohon dulu. Ulah dianggap remeh ulama. Ulama itu mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada para jamaahnya. Ya orang ngaji getaran, ulama. Pas kiamat orang yang ulama minta turun. Minta turun di mana? Di Jerman. Kapan itu ulama di kiai boro-boro nanya maka baliun begitu makin tulungan wae. Nauzubillah min dzalik. Baik, kira-kira jelas ya? Jelas. Tadi saya tanya. Entarnya cepatnya. Oh, kumaha ada sebetulnya memang karakter nanti ngomong kumaha tuh. Nanti bisa laut. Aing ngomong laut dibetah aing mah dengan sare aing mah. Maaf udah. Akan cek guru singkuring aja jadilah kamu diri sendiri jangan jadi orang lain. Singkuring pernah yang ceramah nurutan MJ tidak bisa, tetapi singkuring nurutan ujian tidak bisa, tetapi jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lah. Cuma ada karakter Nabi, ngomong tidak bisa lalu. Tapi yang penting mah kahar, itu ya. Coba orang evaluasi sunnah apa di dalam salat ada berapa? 7. Hasil ngaji 7. Yang pertama tahiyat awal, yang kedua duduk tahiyat awal, duduk pada waktu tahiyat awal, yang ketiga baca selawat. Ayo siap, ayo. Wah terlurus jadi muridnya terlurus. Sakit itu teh ngaji, komo teh ngaji mah buat itu adan sia. Hah? Ulah jagung itu sia. Sakit itu teh ngaji, nggak diterangkan. Hadat kene, mencari sajam, berbohong. Komo tengah di pisan memberem, tengah naon-naon. Di kiamat yang ulama minta syafaat, mau diberi syafaat ulama. Kita ayat Quran. Nanti di hari kiamat umat Islam manusia berbondong-bondong mencari ulama. Itu ada ayat Qurannya. Mau apa? Minta syafaat. Jadi ulama itu manfaatnya bukan hanya di dunia, di surga masih dibutuhkan ulama oleh para ahli surga. Nanti para ahli surga kata Allah, hei para ahli surga, silahkan kamu minta apapun yang kamu inginkan, minta. Kita paling bingung. Bentar ya Allah, ya Rabb, saya mau nanya dulu sama guru saya, sama ulama saya. Itu masih butuh ulama di surga ya. Itu ada hadisnya. Singkir ngomong sembarangan dia. Demikian, hari kita tutup kita malam ini. Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.